Angkatan Laut Majapahit semasa pemerintahan Hayam Wuruk memiliki peralatan atau alutsista perang laut yang paling mutakhir, sehingga mencerminkan adidaya menguasa perairan belahan bumi selatan. Karenanya, formasi siasat tempur kapal perang Majapahit di bawah pemikiran Gajah Mada dan kendali Laksamana Nala sudah mengalami kemajuan ketika menghadapi musuh di laut. Diketahui bahwa Angkatan Laut Majapahit menguasai berbagai formasi siasat tempur yang meliputi Cakra Manggilingan, Sapit Urang, Tapal Kuda, Kala Jengking, Panah Cepat, dan Kuda Berbaris. Dengan siasat-siasat tempur tersebut, maka tidak satupun kapal musuh dapat lolos dari kejaran gugusan armada kapal perang Majapahit. Dalam pertempuran laut, jika dua armada berkekuatan berpuluh-puluh kapal saling berhadapan, maka pimpinan gugus armada kapal perang Majapahit meminta laporan dari juru tinjau di puncak menara kapal berbendera. Juru tinjau tersebut bertugas menilai kekuatan dan jumlah armada musuh yang mendekati atau diperkirakan akan melakukan serangan secara langsung. Lebih penting lagi, juru tinjau harus mengetahui formasi siasat perang yang disusun oleh armada musuh. Kekuatan musuh yang besar dengan membuka gelar perang kuda berbaris jarang dihadapi oleh armada kapal perang Majapahit. Jika terjadi pertempuran laut dan lawan menggelar formasi kuda berbaris, maka kekuatan Majapahit yang hanya separuh menggunakan formasi perang panah cepat. Formasi kapal perang disusun dua berlapis-lapis sehingga panjangnya menyerupai panah. Formasi perang panah cepat yang dilakukan Angkatan Laut Majapahit bertujuan untuk menerobos maju dan menembus kapal perang musuh yang berjumlah besar dengan kekuatan yang lebih. Gerakan panah cepat ini harus dilakukan dengan keberanian menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan bertujuan membobol pertahanan lawan. Selama bergerak maju, armada Majapahit menembakkan amunisi, menabrak kapal musuh dengan cepat, tetap disiplin menjaga barisan, dan meminta bantuan dari armada Majapahit lainnya. Ketika Angkatan Laut Majapahit dalam formasi perang panah cepat tengah menghadapi musuh dengan formasi perang kuda berbaris, biasanya pimpinan armada memerintahkan juru bendera untuk mengubah formasi perang menjadi sapit urang. Formasi perang ini berupa gerakan lincah, menyerang dan menjepit kapal musuh bagian demi bagian terlemah, yakni dimulai dari bagian yang paling belakang. Kapal perang pada bagian sayap kiri dan kanan barisan mulai memisahkan diri dan maju dengan kecepatan tinggi. Biasanya pada bagian sayap kiri dan kanan diduduki oleh kapal-kapal serang berukuran kecil dan bergerak cepat.
Ketika Angkatan Laut Majapahit menghadapi musuh yang menggelar formasi perang Sapit Urang, maka juru bendera akan mengisyaratkan formasi perang Kalajengking. Formasi perang dengan ekor yang sangat berbahaya ini gesit bergerak ke sana kemari sambil melancarkan serangannya. Gerakan lain yakni sayap kanan dan kiri mampu bergerak kuat ke segala arah sambil menembakkan cetbang, menabrakkan dan menjepit kapal musuh. Jika formasi perang Kalajengking berhasil menghadapi armada musuh yang menerapkan formasi perang Supit Urang, maka sebagai penghancur pamungkas musuh, maka Angkatan Laut Majapahit mengubah formasi perang Cakra Manggilingan. Formasi perang ini biasa digunakan oleh Angkatan Darat Majapahit di daratan dalam perang puputan, yaitu perang total di medan terbuka. Formasi perang Cakra Manggilingan direfleksikan dengan mengeroyok musuh secara sendiri-sendiri. Gabungan kapal cepat, kapal perusak, dan kapal bekal makanan dan amunisi mengejar kelompok musuh yang berkekuatan lebih kecil dan menenggelamkan serta memusnahkan mereka. Namun ketika matahari mulai tenggelam, pertempuran laut akan dihentikan. Pasukan pun memutuskan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Angkatan Laut Majapahit yang mulai unggul tersebut mulai beraksi kembali dalam formasi perang tapal kuda. Pasukan tersebut bergerak dan mengepung musuh yang mulai lemah, mengepung dengan kapal-kapal yang masih tersedia. Jarak antara kapal satu dengan lainnya tergantung arena medan perang laut. Begitulah keberanian Angkatan Laut Majapahit yang pantang mendarat selama berperang di medan lautan Nusantara. Selain Angkatan Laut, Majapahit pula memiliki Angkatan Darat. Pasukan Angkatan Darat Majapahit terdiri dari berbagai divisi, yakni divisi pejalan kaki atau pasukan kaki, divisi pasukan berkuda, divisi pasukan gajah. Pasukan kaki terdiri dari pasukan pedang, pasukan tombak, dan pasukan panah. Pasukan panah dan tombak juga bisa ikut mengendari gajah, sehingga ketika melontarkan anak panah atau tombak ke arah musuh akan lebih tepat sasaran. Satu ekor gajah dijaga oleh pasukan kaki karena tumit gajah adalah bagian paling lemah. Bergerak maju menyerang musuh dengan cepat, sementara sekelompok kecil pasukan kuda telah membuka jalan sebelumnya bagi gajah yang membawa prajurit pemanah dan prajurit tombak. Sekelompok kecil musuh yang hampir terkejut oleh kedatangan pasukan kuda dibuat lebih kaget lagi saat disambangi gajah yang menghancurkan apa saja. Dan ribuan panah dan tombak terus menghujani pasukan musuh. Berkaitan dengan strategi perang untuk Angkatan Darat Majapahit, Gajah Mada telah mengkonsepnya dengan matang. Menurut hemat penulis, strategi perang di darat versi Gajah Mada tidak jauh berbeda dengan strategi perang yang disebutkan dalam beberapa naskah kuna, semisal Kakawin Baratayuda, Kamandaka, dan Arta Sastra. Berikut mengenai 8 jenis strategi perang Majapahit yang digunakan untuk menundukkan wilayah-wilayah di Nusantara. Yang pertama adalah Sapit Urang.
Sesuai namanya, gelar perang Sapit Urang menempatkan para prajurit dalam beberapa pasukan. Dua kelompok pasukan pertama akan bertindak menjadi tangan-tangan perkasa dari seekor udang, masing-masing dipimpin oleh komandan sayap, bisa senapati, penatus, atau seorang lurah, tergantung besarnya jumlah pasukan yang ada. Dua kelompok pasukan pertama akan menjepit dan mengecaukan pihak musuh dari dua arah yang berlawanan. Sementara di bagian tengahnya, pasukan utama akan berhadapan dengan pihak lawan. Jika dilihat dari atas menara pengawas di depan keraton, pasukan Sapit Urang akan membentuk garis melengkung bagaikan tapal kuda. Formasi kedua adalah Garuda Ngelayang. Gelar perang Garuda Ngelayang mengandalkan kekuatan pasukan yang besar dan meniru gerakan terbang burung Garuda, di mana panglima dan pemimpin pasukan yang berada di paruh, kepala, sayap, dan ekor memberikan perintah kepada anak buahnya dengan bertingkah seperti burung Garuda, menyambar, mematuk, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah formasi Diradameta. Gelar perang Diradameta menerapkan strategi seperti gajah yang menyengamuk, karena pasukan akan seperti seekor gajah bertenaga luar biasa besarnya sedang marah, memainkan belalainya dan mengerahkan kekuatan gadingnya yang keras dan tajam. Gajah terus bergerak maju tanpa kenal rasa takut dan sakit. Yang selanjutnya adalah Emprit Neba. Emprit Neba adalah strategi perang dengan bentuk formasi seperti burung gelatik dalam jumlah banyak yang bersama-sama turun dari udara atau datang ke sawah untuk mencari makanan padi. Karena burung-burung gelatik memakan padi semaunya sendiri tanpa aturan, maka rusaklah tanaman padi yang diibaratkan sebagai musuh. Yang selanjutnya adalah formasi Cakrabyuha. Gelar Cakrabyuha adalah formasi perang dengan pengepungan. Formasi perang ini dapat digunakan untuk masuk ke tengah-tengah medan pertempuran yang sudah terlebih dahulu terjadi. Lingkaran gelar Cakrabyuha akan langsung masuk ke tengah-tengah peperangan, kemudian mengembang sebagai gelar lingkaran yang semakin besar. Gelar yang terbentuk lingkaran bergerigi ini menempatkan para senapati di sepanjang ujung geriginya. Yang selanjutnya adalah formasi Gedong Minep. Gelar Gedong Minep merupakan formasi yang digunakan dalam perang untuk menjebak musuh berjumlah lebih sedikit dengan cara memancing pasukan lawan untuk masuk ke dalam gelar. Sesudah masuk di tengah, pasukan lawan akan dikurung dan dihancurkan. Yang selanjutnya adalah Samudra Rob. Samudra Rob adalah memiliki arti gerak gelombang lautan yang sedang pasang. Strategi perang Samudra Rob mengharuskan pasukan untuk bergerak maju secara teratur, berlapis-lapis dan bertubi-tubi, tanpa ada habis-habisnya seperti gerakan gelombang laut. Yang terakhir adalah Pasir Wuta. Pasir Wuta tidak bisa disebut sebagai strategi perang. Strategi perang ini akan muncul dengan sendirinya ketika para prajurit dan senapati tidak bisa mempertahankan tata serang dan tata pertahanannya. Strategi ini amat kacau karena setiap prajurit akan bergerak ke segala penjuru bebas tanpa aturan. Strategi ini sebagai strategi terakhir sebelum dihancurkan oleh musuh. Demikianlah pemirsa, strategi perang yang kita dapat dari zaman Majapahit. Terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.